Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melini Ainur Rahma dari Departemen Fisika Angkatan 2019, NRP 011119400031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode eksplorasi geofisika mengenai struktur dalam bumi. Geofisika itu apa sih? Geofisika itu merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan bumi. Nah, perbedaan antara geologi dan geofisika. Geologi itu mempelajari secara langsung batuan, sampel bor, struktur, dan sejarah. Kalau geofisika itu mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan dengan menggunakan pengukuran fisiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur dalam bumi. Struktur bumi itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu kerak, dan kemudian mantel, dan inti. Nah, di lapisan kerak ini itu ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra itu sekitar 5-7 km, kalau kerak benua itu sekitar 10-75 km, mantel itu tebalnya sekitar 2.900 km, kalau outer core itu sekitar 2.250 km, inner core sekitar 1.220 km. Inti itu terbagi menjadi dua, yaitu outer core dan inner core. Di antara kerak dan mantel itu ada lapisan moho. Lapisan yaitu perbatasan antara kerak dan mantel. Sedangkan di antara mantel dan outer core ini ada lapisan Gutenberg. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik kimia dari struktur bumi. Kalau di kerak itu kandungannya itu ada silikon, oksigen, aluminium, Fe, Ca, Na. Nah, ini kerak itu merupakan kehidupan manusia, di mana kita tinggal, terus ada gunung, ada hutan, seperti itu. Komposisi dari mantel itu ada Fe, Mg, Al, SiO. Kalau di outer core itu ada Fe, Ni, dan sulfur. Dan kalau di inner core itu hanya Fe. Nah, di sini itu ada lapisan bumi yang terlihat jelas bahwa di sini itu bagaimana cara kita tahu ketebalan setiap lapisan itu dari menggunakan gelombang seismik. Dan juga di sini itu ada gelombang S dan gelombang P. Kalau gelombang S itu merupakan gelombang transversal. Kalau gelombang P itu merupakan gelombang longitudinal. Gelombang P itu dipengaruhi oleh G dan K. Kalau gelombang S itu dipengaruhi hanya G. Nah, di sini dapat terlihat bahwa antara mantel dan outer core itu ada belokan di gelombang P itu. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan medium dari awalnya padat kemudian cair. Kemudian kalau di gelombang S itu terputus di bagian outer core karena outer core itu mediumnya cair. Dapat dilihat bahwa di rumus ini, kalau di rumus Vs itu bahwa dipengaruhi oleh G. Nah, kalau medium cair itu G-nya 0, otomatis Vs itu 0, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lapisan-lapisan bumi. Nah, lapisan yang pertama yaitu kerak. Nah, kerak bumi. Nah, di kerak bumi ini merupakan lapisan terluar dan juga lapisan tertipis. Terbagi menjadi kerak samudra dan juga kerak benua. Nah, di sini itu komposisinya itu ada batu lepasan dan tanah. Umumnya masanya itu sekitar 1% dari massa bumi. Kemudian ini lapisan yang kedua yaitu mantel. Nah, kalau di mantel itu merupakan lapisan tertebal dan suhunya itu sekitar 870 sampai 2200 Celcius dan masanya itu sekitar 66% dari massa bumi. Jadi ini merupakan mantel itu merupakan rok yang mencair yaitu magma. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu inti. Inti itu terbagi menjadi dua yaitu outer core dan inner core. Outer core itu mediumnya merupakan cair, kalau inner core itu mediumnya padat. Dan paling panas yaitu sekitar 2200 sampai 4400 Celcius. Dan tekanannya itu juga paling tinggi dan juga paling padat. Masanya sekitar 33% dari massa bumi. Komposisinya yaitu besi dan nikel. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin dalam ke inti bumi, temperatur semakin tinggi dan juga tekanan semakin besar. Nah, di sini itu antara kerak dan mantel yang bagian atas itu dinamakan litosfer. Sifatnya itu keras, kemudian dibagi beberapa bagian dan merupakan komposisinya yaitu batuan dan tanah. Kemudian ini ada astenosfer. Astenosfer itu batuan yang mengalir. Nah, lapisan ini yang menyebabkan lempeng bumi atau litosfer itu bergerak sehingga menyebabkan gempa bumi terjadi. Kemudian ada mesosfer. Nah, mesosfer itu bagian mantel yang paling bawah. Ini sifatnya itu kuat, kemudian berada di antara astenosfer dan juga outer core. Kemudian inti dari bumi itu ada outer core dan inner core.
Kalau outer core sudah saya jelaskan bahwa outer core itu mediumnya cair, kalau inner core itu mediumnya padat. Dan di outer core itu ada liquid, besi, kemudian nikel. Kalau di inner core itu ada solid, besi, dan nikel. Nah, kenapa di inner core itu ada besi padat? Itu karena tekanan pada inti itu merupakan, inti inner core itu merupakan tekanan yang paling besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.